kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan geografi yang beragam, Indonesia selalu menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur. Tentu saja dibutuhkan tekad dan keseriusan bagi pemimpin untuk merealisasikannya. Namun, ada beberapa megaproyek yang dibutuhkan rakyat akhirnya berhasil rampung di era Presiden ke-6 dan di era Presiden ke-7. Penasaran? Nah, berikut ini 10 megaproyek yang diresmikan era Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Jokowi. PLTU Taweli Palu 2007. Kita mulai dari PLTU Taweli Palu ya guys. Nah, proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Taweli Palu, Sulawesi Tengah ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2007 silam. PLTU ini berkapasitas 2 kali 15 MW. Proyek ini dibangun sejak tahun 2004. Bisa dibilang di awal pemerintahan SBY sebagai presiden ya guys. Nah, PLTU ini dibuat dalam rangka meningkatkan konversi penggunaan bahan baku minyak atau BBM. Dianggap menghemat sekitar 100.000 kiloliter BBM per tahun atau setara dengan 450 miliar rupiah per tahun. Angka yang sungguh fantastis ya guys. Jembatan Suramadu 2009. Selanjutnya ada Jembatan Suramadu. Kamu mungkin udah ngelintas di jembatan ini ya guys. Kisah panjang jembatan ini juga mesti perlu kamu ketahui. Nah, jembatan terpanjang ketiga di Asia Tenggara ini sebenarnya telah digagas sejak era Presiden Soekarno tahun 1960 silam. Lalu berlanjut pada tahun 1990, di mana Presiden Soeharto membentuk tim gabungan antara ahli Indonesia dan ahli Jepang untuk uji kelayakan. Namun pembangunan baru dimulai di era Presiden Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada 20 Juli 2003 silam. Setelah 6 tahun pengerjaan, jembatan penghubung Pulau Jawa dan Madura ini diresmikan Presiden SBY pada Juni 2009 silam. Terbentang sepanjang 5,4 km dan lebar 2 kali 15 meter. Otomatis tuh menjadi jembatan nasional terpanjang di Indonesia. Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan 2012. Next ada Pelabuhan Peti Kemas Karyangau Balikpapan. Proyek ini masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI di era Presiden SBY. Proyek ini dibangun secara bertahap sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Membutuhkan anggaran sebesar 731,09 miliar rupiah. Adapun sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, serta kas PT Pelindo 4 atau Persero. Nah, pelabuhan ini diresmikan oleh SBY pada Oktober 2012. Sekarang pelabuhan ini menjadi salah satu tempat persinggahan logistik terbesar di Kalimantan. Bahkan menjadi calon pelabuhan logistik bagi IKN. Benar-benar terasa penting kehadirannya ya. Jalan Tol Bali Mandara 2013. Berikutnya ada Jalan Tol Bali Mandara. Kamu yang sering ke Bali pasti udah ngerasain jalan tol inilah ya. Nah, jalan tol ini membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara Kota Denpasar, Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Nusa Dua Bali. Jalan tol ini melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Diresmikan penggunaannya oleh Presiden SBY pada September 2013 silam. Nah, bagi yang belum tahu nih, Mimin beritahu ya faktanya sekarang. Jalan tol Bali Bandara ini merupakan jalan tol pertama di Bali dan di Indonesia. Lalu jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun dengan konsep di atas laut setelah jembatan Suramadu yang udah Mimin bahas sebelumnya. Yang bikin bangga, karena jalan ini masuk ke dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia. Top markotop deh guys. Jembatan Yotefa Papua 2019. Next ada Jembatan Yotefa Papua. Nah, nama Yotefa diambil berdasarkan permintaan masyarakat adat setempat karena jembatan ini berada di atas Teluk Yotefa.
Pembangunan jembatan ini menghabiskan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah. Memiliki panjang 732 meter dengan lebar 21 meter. Tergolong sebagai jembatan tipe pelengkung baja yang pertama kali dibangun di Papua. Jembatan ini pun menghabiskan waktu 4 tahun pengerjaan. Dibangun sejak 9 Mei 2015 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 silam. Kamu mungkin nggak tahu bahwa jembatan ini berhasil meraih 2 rekor muri. Pertama, pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Kedua, rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang di Indonesia. Dahsyat banget ya guys. Sirkuit Internasional Mandalika 2021. Berikutnya ada Sirkuit Internasional Mandalika. Nah, sirkuit ini terletak di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan. Dinilai memiliki kelas homologasi kelas A dan FIM atau Federation International de Motorcyclism. Sirkuit ini pun diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 12 November 2021 lalu. Uniknya nih guys, Pak Jokowi meresmikannya dengan mengendarai motor mengelilingi sirkuit. Lihat nggak jaket yang dipakai Pak Jokowi waktu itu? Keren kan? Nah, kamu udah tahu juga lah ya, bahwa sirkuit kebanggaan Indonesia ini sudah sukses menyelenggarakan kejuaraan dunia MotoGP. Udah sempat kesana juga kan kamu? Dahsyat kan sirkuitnya? Kereta cepat Jakarta-Bandung 2023. Lalu ada mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi pun berhasil mewujudkan proyek infrastruktur yang sebelumnya hanya angan-angan semata. Proyek pembanggakan ini diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023 lalu, sekaligus menandai mulainya beroperasi KCJB ini. Nah, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mulai dibangun di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Perusahaan ini konsorsium ya guys, tapi 60% sahamnya dimiliki BUMN PT Pilar Sinergi. Lalu 40% sahamnya dipegang oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Gimana rasanya naik kereta cepat nih guys? Boleh dong Mimin dengar pengalaman spesialmu? Tulis di kolom komentar ya. LRT Jabodebek 2023. Next ada LRT Jabodebek. Nah, LRT atau lintas rel terpadu ini mencapai 41,2 km dengan menghabiskan anggaran sebesar 32,6 triliun rupiah. Angka yang sungguh bombastis ya guys. Moda transportasi kereta api ringan lintas rel terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ini diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Agustus 2023 lalu. Nah, kehadirannya melengkapi deretan moda transportasi massal yang dibangun pemerintah di ibu kota dan sekitarnya. Gimana kenyamanan naik LRT guys? Ada di angka berapa nih kira-kira penilaianmu? Mimin tunggu di kolom komentar ya. Bendungan Karian Banten 2024. Selanjutnya ada Bendungan Karian Banten. Nah, bendungan ini multifungsi yang berada di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bendungan ini memiliki genangan seluas 1.740 hektar dari luas keseluruhan 2.170 hektar. Dari luasan tersebut, total volume tampungannya sebesar 314,7 juta meter kubik. Hal ini membantu Bendungan Karian mendapat predikat sebagai bendungan terbesar ketiga di Indonesia. Khusus untuk keperluan irigasi, luasnya mencapai 22.000 hektar sawah bagi masyarakat Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sekitarnya. Bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 dan menelan anggaran sebesar 2,2 triliun rupiah. Presiden Jokowi pada 8 Januari 2024 lalu meresmikan Bendungan Karian ini. Amat berfungsi untuk masyarakat lah ya guys.
Bandara Internasional Doho Kediri 2024. Terakhir ada Bandara Internasional Doho Kediri. Nah, bandara berstandar internasional ini terletak di Tarokan dan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bandara ini merupakan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Unsolicited pertama di Indonesia, di mana pemrakarsa dan pendanaan dari pihak swasta atau non-APBN PT Gudang Garam Tbk. Pengerjaannya sudah rampung 100%. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu atau runway 3.300 meter kali 45 meter dan mampu didarati segala jenis pesawat sekelas Boeing 777. Bandara ini bakal beroperasi secara komersial pada awal tahun 2024 ini. Udah makin dekat nih perjalanan ke Pare belajar bahasa Inggrisnya, guys. Nah, kira-kira apa nih harapanmu untuk presiden selanjutnya soal infrastruktur yang diperluin rakyat nih, guys? Komen di bawah ya. Thank you, the lovers.